sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Oktaviani Grace Evelyn Tampu Bolon dari SDN 3 Guntung Manggis. Izinkan saya bercerita tentang burung bangkang tutul. Tebing tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita dengarkan ceritaku ini. Cerita ini tentang seekor burung yang baik hati dan tinggal di sebuah pulau yang bernama Pulau Borneo yang sangat subur. Dahulu kala, hiduplah sekumpulan binatang yang bisa berbincang-bincang seperti manusia. Sepanjang hari mereka selalu berdendang riang gembira. Diceritakan seekor burung kecil yang serupa dengan burung pipit yang selalu bernyanyi dengan riang gembira. Bangkang tutup, bangkang tutup. Itulah burung bangkang tutup. Petani sangat senang kalau bangkang tutup berbunyi, karena itu pertanda bahwa tanaman akan tumbuh dengan subur. Hasil pertanian mereka akan melimpah. Namun ternyata tidak semua hewan yang senang mendengarkan suara bangkang tutup. Ada seekor monyet yang sangat benci dengan suara bangkang tutup. Dia merasa bosan dan iri karena setiap bangkang tutup bernyanyi, yang lain akan selalu mengiringi dengan gembira. Kebencian monyet semakin menjadi-jadi saat bangkang tutup menjadi idola para petani. Dia berniat mencelakai bangkang tutup dengan cara mematahkan sayapnya agar bangkang tutup kesakitan dan tidak bisa bernyanyi lagi. Pagi itu bangkang tutup sudah berdendang riang gembira. Monyet yang baru saja bangun tidur marah sekali mendengar suara bangkang tutup. Dilihatnya bangkang tutup sedang bertengger di dahan kecil. Monyet berjingkak. Hap! Ditangkapnya sayap bangkang tutup dan petahkannya. Au, au, sakit, tolong! Bangkang tutup menangis dan berteriak kesakitan. Kemudian monyet pun melompat dari pohon dan berlari meninggalkan bangkang tutup yang kesakitan dan terkulai lemah, karena monyet telah mematahkan sayapnya. Semua binatang tersentak mendengar teriakan bangkang tutup yang telah mengejutkan mereka. Spontan mereka mencari asal suara bangkang tutup, dan alangkah terkejutnya saat ditemukan ia terkapar di tanah dengan sayap terkulai patah dan penuh darah. Semua binatang bertanya, siapa gerangan yang mencelakai bangkang tutup yang ceria ini? Monyetlah yang telah mematahkan sayapku, jawab bangkang tutup. Semua binatang marah kepada monyet. Mereka beramai-ramai mencarinya. Ternyata dia telah bersembunyi di sebuah pohon rimbun yang tinggi besar di dalam hutan. Dia tidak berani menampakkan dirinya dan takut dihadiri oleh teman-temannya. Seminggu setelah kejadian itu, sayap bangkang tutup mulai sembuh, tetapi tidak bisa kembali seperti semula. Saat bangkang tutup terbang, hanya 11 sayapnya yang berfungsi sempurna. Bangkang tutup sakit hati kepada monyet. Jangankan datang untuk meminta maaf, batang hidungnya pun tak terlihat lagi. Bangkang tutup akhirnya berniat meninggalkan Pulau Borneo, pergi jauh entah kemana. Suatu hari tertati-tati dan tersenggal kepayahan bangkang tutup, dilihatnya di bawahnya lautan maha luas, tetapi sebatang kayu besar yang hanyut terbawa arus menarik perhatiannya. Mungkin aku bisa beristirahat sejenak di kayu itu. Bangkang tutup pun terbang melukik dan hinggap di atas kayu yang hanyut untuk mengumpulkan tenaga dan mencari makanan di hamparan air laut yang membawa berbagai macam sampah daratan seperti serangga atau biji-bijian. Setelah berminggu-minggu melalui lautan, akhirnya bangkang tutup tiba di sebuah pulau, yaitu Pulau Dwipa. Dengan tubuh yang kurus kering dan sayap yang terkulai lemah, bangkang tutup mengadu nasib di pulau itu. Beruntungnya makanan berlimpah ruah, sehingga dia bisa beradaptasi dengan tempat tinggalnya yang baru. Sebulan kemudian, bangkang tutup sudah sehat kembali. Suara nyanyian bangkang tutup mulai terdengar ceria. Saat itu musim tanam telah tiba. Suara bangkang tutup menemani petani yang sigap menggarap rumah dan ladang mereka. Ketika itu Pulau Jawa Dwipa menjadi sangat subur. Hasil panen melimpah ruah dan semua hidup dengan riang gembira.
Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi Pulau Borneo yang ditinggali oleh bangkang tutup. Dan petani di sana pun sangat merindukan nyanyian bangkang tutup. Karena nyanyian bangkang tutup biasanya menjadi pertanda akan tumbuhnya hujan. Musim tanam yang baik, pertanian yang melimpah ruah. Para binatang pun sangat kesepian. Mereka berusaha mencari bangkang tutup, tetapi suaranya tak pernah lagi terdengar. Tahu di mana rimbanya. Mulanya monyet sangat senang mengetahui bangkang tutup sudah menghilang dari hutan Borneo. Dan dia tidak lagi mendengar suara bangkang tutup yang dianggapnya sangat mengganggu. Namun lama-kelamaan monyet merasa ada yang hilang. Suara bangkang tutup benar-benar dia rindukan. Setelah kejadian itu, bangkang tutup kondisi mereka sangat menderita. Suatu ketika para binatang berkumpul bersama mengadakan rapat. Monyet harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini, karena dia yang menyebabkan kepergian bangkang tutup. Harus kembali ke pulau itu, ucap burung pelatu. Monyet pun menyaut dengan suara pelan. Sebetulnya aku sudah berusaha mencari kemana-mana, di pohon yang tinggi, hutan yang rimbun, bahkan di semak-semak. Tetapi bangkang tutup tak pernah terlihat lagi. Bahkan suaranya pun tak pernah dengar lagi. Sekarang, siapa yang berkenan mencari bangkang tutup? Terbang mengitari Pulau Borneo ke pulau sekarang, kata macan mengerung sarang. Suara riuh terdengar, semua binatang saling bicara. Diam semua, bentak kancil. Dan suasana pun menjadi senyap. Bangkang tutup tak ada lagi mungkin di hutan kita lagi. Dia pasti sudah terbang jauh. Dan yang bisa mencari hanya burung, kumbang, kupu-kupu, dan kunang-kunang. Nah, siapa yang mau dan sukarela mencari bangkang tutup? Suara kancil menggelengking keras. Dan ternyata tidak ada satupun yang menyahut. Sampai kemudian merpati bersuara, kita semua dan hutan kita, aku bersedia terbang mencari bangkang tutup. Kamu serius? Tanya pelatu. Iya, esok pagi aku akan terbang mencari bangkang tutup. Dengan tegas merpati menyahut. Rapat diakhiri dengan ditunjukkannya merpati untuk terbang mencari bangkang tutup. Mereka berdoa bersama demi keselamatan merpati dan keselamatan seluruh penghuni Pulau Borneo. Kita yang berjudul burung bangkang tutup, maka kita mengambil pelajaran dan menjadi contoh positif bahwa kita sebagai manusia baik dan saling tolong-menolong terhadap semua orang. Jangan pernah menyakiti orang lain dan tidak boleh mempunyai rasa iri terhadap orang lain. Sebelum menutup cerita ini, saya izinkan saya menyampaikan pantun. Indah bunga di tengah taman, duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Sungguh indah Pulau Jawa, Banjarbaru kotanya rapi. Semoga manfaat untuk kita semua. Saya undurkan diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.